Halo teman-teman pendengar setia Bisa Podcast. Berjumpa lagi dengan saya Kasan tentunya. Bila kemarin teman-teman sudah menyaksikan Bisa Bisnis yang dibawakan oleh Mas Dwiki sebagai hostnya, dan kali ini Kasan akan menyimak sebuah obrolan khusus yang hostnya akan dibawakan oleh Mas Keker dalam segmen Bisa Story. Segmen Bisa Story ini hampir sama dengan Bisa Curhat, tetapi bedanya jika Bisa Curhat merupakan curhatan tanpa bertatap muka antara teman Bisa Podcast saat podcast berlangsung. Sementara Bisa Story ini narasumbernya hadir dan berinteraksi secara langsung. Kak San jadi penasaran nih, bagaimana ya Mas Keker ketika menjadi host? Oke, daripada berlama-lama, mari kita saksikan bincang santai Mas Keker dengan narasumber kita kali ini. Ya, halo para pendengar setia Bisa Podcast. Pada kesempatan kali ini, saya Mas Keker berkesempatan untuk berbincang dengan narasumber kita yang sudah didatangkan oleh tim Bisa Podcast. Dan ini merupakan suatu kehormatan bagi saya karena saya akan berbincang dengan beliau. Karena banyak sekali nantinya makna pesan moral yang akan bisa kita petik dari cerita pengalaman hidup beliau. Saya sapa dulu bintang tamu kita. Halo, apa kabar Pak Slamet? Baik-baik saja. Bagaimana, sehat hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yaitu teman-teman ya, pada hari ini saya bersama dengan Pak Slamet, salah satu narasumber yang sudah dipertemukan oleh tim Bisa Podcast, dan kali ini beliau akan bercerita tentang pengalaman hidup beliau sempat hampir berurusan dengan dunia mistis. Begitu ya Pak Slamet ya, kurang lebih ya. Iya. Nah, jadi bagaimana ceritanya teman-teman? Tetap simak dan saksikan Bisa Podcast hingga selesai. Tadi sudah sempat saya buka ya Pak ya, tentang, dan kita juga sudah sempat ngobrol sedikit cerita Bapak tentang hampir masuknya ke dalam godaan dunia mistis atau goib ya yang beredar di kalangan masyarakat itu. Seperti apa Pak kira-kira, mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman pendengar Bisa Podcast. Silakan Pak. Iya. Ini ceritanya. Dulu waktu sebelum saya nikah ada kata-kata dari orang tua, siapa yang berani nikah harus keluar dari rumah. Maka dari itu saya setelah nikah, saya pun cari kos-kosan sendiri. Setelah saya kos satu kamar gitu sama istri saya, kan waktu itu sudah punya anak satu. Oh, sudah punya anak saat itu Bapak ya? Ya, sudah punya anak satu. Dalam waktu punya anak satu itu kehidupan sudah untuk cari makan, untuk kan sendiri. Jadi apa itu ya, segalanya sendiri untuk bayar kos. Dengan saya penghasilan dari sopir, saya kan sopir waktu itu. Jadi Pak Slamet pada saat itu menikah, punya satu orang anak pada saat itu, dan Bapak bekerja sebagai seorang supir pada itu kurang lebih di tahun berapa Pak? Tahun 86 kurang lebih 86. Sudah sangat lama sekali ya Pak ya. Ya. Lalu bagaimana Pak? Setelah kehidupan di kos-kosan itu kan dengan gaji sopir yang pas-pasan, kadang-kadang minim untuk makan sehari-hari. Kadang makan sih makan, tapi kadang nggak ada lauk, kadang ada lauk, kadang nggak ada nasi. Ya itulah, dengan keadaan begitu terus timbul ada cerita orang untuk ke sana kemari, untuk katanya ada kekayaan, ada pesugihan. Terus saya tergoda akhirnya cuman diarahkan aja, ditunjukkan aja tempatnya. Saya kan jalan sendiri, nggak ada yang nganter, nggak ada saya berangkat sendiri waktu itu. Jadi kurang lebih Bapak itu nekat ya untuk mencoba cerita-cerita dari orang sekitar Bapak yang mengatakan coba di sana, coba di sini, akan berhasil. Pada saat itu ya Pak ya. Iya, makanya itu saya kan ingin menyenangkan istri dan anak dengan hasil yang pas-pasan. Mana bisa untuk menyenangkan anak dan istri, sedangkan makan aja pas-pasan, kadang bisa kurang. Pada saat itu dengan ada bekal sangu yang pas-pasan, saya berangkat wis nekat wis. Waktu itu saya berangkat ke daerah
Tulungagung, daerah Ngujang sana. Itu pertama kali Bapak mencoba Iya, pertama. untuk pertama mencoba kali. masuk ke dalam Iya. dunia mistis itu tadi. Iya. Waktu itu ini ceritanya sudah nyampe di daerah Ngujang itu setengah 7. Setengah 7 itu kan sudah gelap di sana. Oh, 6:30 malam ya Pak? Setengah Ya? 7 malam. Baik Pak. Sudah gelap itu saya tanya, ada orang di sekitar pemakaman situ kan ada jembatan besar itu ya. Iya. Saya turun, ada orang, saya tanya di mana kuncennya. Diantarlah saya sampai ke rumah kuncen. Rumah kuncen ya juga dekat kuburan situ. Habis gitu saya terus ditanya dari mana, dari Surabaya. Terus keperluannya apa? Saya utarakan gini-gini, saya kepingin dapat rezeki yang banyak. Terus saya tanya, wah kalau gitu ya besok aja, ini kan sudah malam. Iya. Nah, maka itu saya suruh tidur di situ. Setelah suruh tidur, dengan tidur di kursi waktu itu, kursinya Itu di pun rumah juru kuncinya? Iya, atau di rumah Pak, juru ya? kuncinya. Oh, baik Pak. terus tidur di kursi, dan di situ ada suara kelundung-kelundung. Itu apa? Tak kira apa, ternyata juru kuncinya itu piara sapi, kan ada Iya. kalungnya itu. Bukan mimpi itu Pak ya? Apa? Bukan mimpi ya ketika Bukan. Bapak mendengar suara tadi itu nyata ya? Nyata. Oh, baik Pak. Habis gitu saya tidur kan nggak bisa nyenyak, tidur ayam, kadang melek kadang tidur. Setelah itu jam 3:30 saya dibangunkan. Mas, sudah waktunya Mas, bangun. Saya disuruh mandi. Di kamar mandi itu sudah ada bak ya, ada airnya, ada bunga-bunga, ada kembang-kembang gitu. Memang sudah dipersiapkan untuk Sudah, Bapak pada iya. saat itu. Oh, oke, baik Pak. Sudah itu habis mandi sudah selesai, aturannya harus mandi ya, saya ikuti mandi. Setelah itu katanya besok kalau berhasil sampean ikut ke daerah sini loh, ikut jadi warga sini. Oh, jadi Bapak jika berhasil itu diminta untuk menjadi penduduk sana? Maksudnya kelak kalau mati jadi pengikutnya situ, jadi Oh, jadi ketek maksudnya. ketek dalam artian maksudnya di sini kakak atau monyet Pak? Monyet itu. Jadi kurang lebih itu memang apa ya? Kalau misalnya orang yang melakukan pesugihan seperti itu di tempat itu, meninggalnya akan menjadi kera atau monyet itu tadi Pak? Kira-kira begitu menurut ceritanya si juru kunci itu. Seram ya Pak ya? Oke lah, karena saya nekat untuk membahagiakan keluarga, istri dan anak. Ya sudah, saya nekat lah, apapun resikonya. Setelah itu saya dimintai biaya untuk ritual. Biayanya untuk apa ini? Untuk beli pisang. Beli pisang itu bukan satu biji, beli pisang itu satu tundun. Satu tundun itu yang Iya. tangkai besar gitu Pak ya? Iya, isinya ya ada 12, ada yang 10. Itu untuk biaya tetek bengek itu ya, ada bunga, ada apa. Itu saya dimintai biaya, ya oke lah. Waktu itu saya ada biaya, saya serahkan. Habis gitu saya diantar untuk ke makam yang diritualkan itu di situ. Yang dikeramatkan Ya, Pak ya? dikeramatkan. Saya di situ, saya suruh duduk. Terus kuncinya itu keluar untuk kasih makan monyet-monyet itu. Dengan biaya yang sudah saya beli, pisang yang sudah saya beli itu dikasih makan sama monyet-monyet. Habis gitu dia balik, saya dikasih mantra. Andai kata kalau sampai rumah ini harus dihafalkan mantra-mantra ini. Habis gitu saya harus menyiapkan lampu oblik. Semacam lampu yang minyak itu ya? Iya, lampu Menggunakan minyak yang terbuat dari botol, dikasih sumbu itu. Yaitu kalau malam lampu harus dimatikan, yang dinyalakan oblik sama kembang yang ditaruh di gelas. Nah, setelah itu harus berjalan sekitar 40 hari. Nah, setelah itu
kalau sampean mau pulang dari sini nggak usah tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang, langsung aja keluar dari sini. Nggak usah pamitan gitu. Iyalah, saya habis itu saya keluar dengan bawa hasil dari situ ada bunga yang suruh bawa pulang. Saya bawa pulang. Dari situ saya kalau di rumah saya harus menyiapkan bunga-bunga yang untuk ditaruh di air dan di dalam gelas itu, dan lampu oblek itu, lampu minyak itu. Oke lah, sampai di rumah saya laksanakan. Iya. Habis gitu pagi kalau malam hari lampu sudah saya matikan, lampu minyak itu saya nyalakan, terus saya beli bunga lagi, saya taruh di gelas. Itu pun setiap hari. Dan setelah selesai pagi itu airnya suruh buang, bunganya suruh buang di genteng di atap rumah. Di atap rumah yang Bapak tinggali maksudnya. Iya. Habis itu sudah 1 hari 2 hari kok nggak ada perubahan sampai seminggu. Padahal setiap tidur itu kan pakai lampu minyak itu kan keluar apa itu hitam-hitam itu. Iya, keluar langus itu. Iya, angus itu umumnya itu. Iya, jadi di hidung istri saya, anak saya itu ada semacam hitam-hitam itu, apa ternyata ngisep dari asapnya lampu minyak tadi. Jadi wah, kalau gini terus kan menyiksa ini. Jadi saya batalkan. Wah, enggak ritualan. Jadi aduh, wis enggak tae-taean. Akhirnya Bapak membatalkan sebelum 40 hari. Iya, saya batalkan. Nah, yang membuat saya penasaran seperti ini. Tadi Bapak sempat mengatakan ya, bahwa Bapak diajak bertemu dengan beberapa kera gitu ya. Iya. Bapak melihat sendiri keranya itu memang nyata. Jumlahnya kurang lebih berapa, Pak? Waktu itu saya lihat ya mungkin ada 12, ada 14-an gitu. 12 atau 14 ya, Pak ya. Tapi kalau katanya di situ mungkin ada 1000, tapi nggak kelihatan. Oh, tidak kasat mata, Pak ya. Tapi yang jelas itu ada 12 atau 14 itu memang ada. Baik. Kemudian ketika Bapak mengambil keputusan untuk menghentikan dan atau membatalkan tadi sebelum 40 hari, apakah terjadi efek negatif dalam kehidupan Bapak, semisal atau dalam diri Bapak sendiri? Apakah mungkin sering pusing, sering sakit-sakitan, atau mungkin keluarga juga mengalami gangguan ketika membatalkan ritual itu tadi sebelum durasi yang ditetapkan? Nggak ada, ternyata nggak ada. Alhamdulillah ya, Pak ya. Lalu kemudian apakah dengan begitu Bapak sudah menyerah atau masih mencoba cara yang lain dalam dunia mistis? Nah, itulah. Dengan itu ya masih saya melakukan aktivitas seperti biasa untuk mencari nafkah. Suatu saat ada lagi yang memberi informasi memberi orang. Ada lagi yang katanya duit balik itu, duit balen, uang kita naruh uang 200.000 dikembalikan 50.000. Itu pun kalau dibelikan katanya balik lagi, uang itu balik lagi. Setelah ada dapat kembalian uang kita yang 50 itu katanya balik lagi. Oh, jadi ketika kita membelanjakan uang tersebut, kita mendapatkan kembalian uang itu secara tidak langsung akan masuk dalam kembalian dompet, tanpa disadari si penjual tadi. Oh, lalu bagaimana? Apa Bapak berhasil mendapatkan uang itu tadi? Itu juga omong kosong. Saya sudah mencari orangnya di mana, di Sidoarjo saya cari, katanya posisinya itu ada di Genteng Banyuwangi. Setelah itu saya walaupun nggak ada pengantarnya, nggak ada yang mengarahkan. Itu pun saya waktu itu ada niatan lagi, ada biaya, saya berangkat lagi ke Genteng. Ada biaya lagi, Pak ya? Iya, pakai biaya lagi. Pakai tenaga, pakai biaya untuk makan segala ya perlu biaya kan. Oh iya, benar, Pak. Setelah itu saya berangkat lagi ke Genteng. Genteng daerah Banyuwangi ya, Pak? Genteng daerah Banyuwangi. Setelah turun dari kereta itu cari dokar. Di situ banyak dokar mangkal. Coba cari yang katanya uang balen itu.
Terus setelah itu saya ngikuti, ternyata di situ nggak ada dokar. Terus saya jalan kaki sampai ada katanya kalau sudah ada kuburan Cina sampai masuk. Terus itu pun saya ikuti, nggak naik dokar. Ternyata dokar itu hampir nggak ada. Saya jalan kaki terus sampai ada warung, saya tanyain di mana itu kira-kira ada ritual uang balen. Malah ditertawakan sama orang-orang. Jadi Bapak sampai ditertawakan ketika Iya. menanyakan hal tersebut Iya. ya Pak ya? Ditertawakan. Terus suruh duduk di situ, kasih minum sama orangnya di warung itu. Terus dikasih pengertian, gini loh, kalau uang balen di sini tidak ada. Siapa yang bilang? Si A si B. Sudah saya lacak dari Sidoarjo Iya. sampai saya berangkat sendiri ke sini, ternyata nggak ada di sini tuh. Malah saya dikasih tahu kalau untuk lebih baik yang normal-normal aja. Kalau bisa sampean itu jualan. Coba weton sampean apa gitu. Udah ditanya weton, tanggal lahir apa itu sudah saya kasih tahu. Kata si ada seperti ustadz di situ ya. Iya. Kasih tahu saya kalau enggak itu sampean harus jualan yang ada warna kuning-kuningnya, seperti umpama minuman Sinom kan ada warna kuning. Oh iya benar Pak, ada unsur Iya. kuningnya ya. Seperti Fanta kuning, pokoknya yang Ada berbau nuansa kuning warna intinya, Pak. kuning. Baik. Ya itu. Terus ternyata saya jualan waktu itu, belum sih pernah jualan. Ternyata ya memang kalau ada warna-warna kuning itu ya seakan-akan pembeli itu tertarik lah dengan warna-warna itu. Oh iya Pak. Nah jadi begini Pak, ketika itu berarti belum sempat ya Pak ya melakukan ritual Belum, untuk mendapatkan uang iya. balik tadi namanya ya. Nah banyak beredar di kalangan masyarakat yang mungkin diketahui masyarakat ya Pak ya, kebanyakan orang-orang kalau cari pesugihan itu tujuannya adalah Gunung Kawi. Nah apakah Pak Slamet juga dulu pernah mencoba ke sana atau mungkin saya sudah tidak mau mencoba ke sana gitu? Pernah Oh juga. ternyata ada Pak. Pernah juga. Baik, Iya. baik. Bagaimana itu Pak? Waktu itu gini, yaitu setelah beberapa hari, beberapa bulan kemudian katanya, ada lagi di Gunung Kawi. Itu pun nggak ada yang nganter, nggak. Dengan biaya saya sendiri saya coba ke Gunung Sari. Berangkat Gunung sendiri? Kawi. Iya, saya ke Gunung Kawi ya. Setelah saya ke Gunung Kawi, kan ada ritual orang-orang pada ini. Saya ikut-ikutan kemana ada daftar dulu ya. Ini pakai selamatan apa? Ayam apa kambing? Saya ikut ayam aja lah. Dengan biaya sekian, ya ikutlah bayar. Di situ masuk ke yang makam yang dikeramatkan itu. Agak luas sih, banyak orang duduk-duduk situ. Banyak ya Pak ya? Banyak orang. Habis gitu kan ada namanya. Setelah bunganya sudah ditaruh di kuncinya, kan katanya didoain, diapain itu sama nunggu selamatan. Bunganya terus diputer-puter gitu, dikembalikan sama saya terima. Oh. Saya sambil nunggu selamatan itu dapat satu besek kecil. Satu besek kecil Nah, bunga Pak ya? Iya. Habis itu pun saya sudah tak makan. Habis tak makan itu ya sudah saya makan. Bunganya saya taruh di tas. Habis itu nunggu. Setelah selesai di makam keramat itu, Iya. semua orang pada keluar. Di samping itu nunggu di bawah pohon daru. Pohon daru itu pohon apa Pak? Pohon daru ya pohon langka, di dunia ini langka. Pohon itu ada buahnya kecil-kecil gitu loh, merah. Nah itu saya duduk di situ, banyak orang. Iya. Banyak orang itu, orang malah gini, ada yang tanya kan sebelah-sebelahnya, "Sampai dari mana?" "Oh saya dari Singapura." "Loh kok jauh?" Ada yang sampai dari Singapura Ada ya Pak? dari Singapura, Yes. ada yang dari Batam, ada juga yang dari Cilacap. Berarti dari luar Jawa juga banyak ya, Pak, ya? Banyak di situ. Ternyata di situ sambil ngobrol-ngobrol, saya tanya-tanya, saya dengar itu ada yang, "Bisnisnya apa Pak?"
oh saya bisnis pecah belah, oh saya kalau sampean apa, saya bisnis jual rokok. Ada yang akhirnya ada yang saling ketemu tepat pada apa itu sasaran. Jadi oh ya kalau gitu sampean kirim barang ke tempat saya, nanti saya transfer uangnya, begitu. Jadi mungkin dengan cara transaksi di situ mungkin ada keberhasilan di situ. Oh, jadi menurut Pak Slamet ini ritual ke Gunung Kawi itu sebetulnya kurang lebih hanya mempertemukan masing-masing individu Pak ya, yang memang memiliki usaha gitu. Jadi semisal katakan tadi seperti yang Bapak katakan ya, ada semisal orang yang bisnis makanan, kemudian yang ini bisnis jasa apa, mereka saling bertukar informasi dan bekerja sama begitu pada akhirnya. Mungkin begitu, tapi itu pun nggak 100% jelas ya. Ada lagi yang katanya di puncak-puncak sana itu masih ada. Di puncaknya Gunung Kawi. Puncak Gunung Kawi itu masih ada tempat-tempat ritual yang lain. Jadi bukan yang di makam keramat itu aja, yang sekitar makam keramat itu kan di bawah pohon daru itu. Ya. Itu kan juga banyak orang duduk-duduk di situ sambil nunggu jatuhnya daun daru sama buah daru itu. Ya. Ternyata saya duduk di situ ada waktu tengah malam ya, setengah 12 apa setengah 1 waktu itu. Kejatuhan, ada buah jatuh. Waduh, rebutan ternyata kena saya, langsung saya. Jadi Bapak yang dapat pada saat itu? Saya dapat, saya makan. Setelah saya makan, nggak tahu apa maknanya buah itu, saya makan, pokoknya saya telan habis. Rasanya agak seperti manis-manis seperti pisang gitu loh. Tapi lebih seperti pisang. Tapi barangnya kecil, merah kecil gitu. Seperti lengkeng mungkin, apa lebih kecil lagi? Oh enggak, betulnya kayak modelnya kayak cherry, model kayak buah cherry. Okay, Pak. Ya, tapi rasanya manis. Habis saya makan terus orang-orang kan itu dapat. Saya malah disuruh putar-putar dari sini, nyembah sini, putar di sekitar belakang makam keramat itu, putar-putar sampai 7 kali. Setelah putar-putar sampai 7 kali, terus saya diajak ke suatu tempat ya, seperti harus beli ini, beli itu, untuk beli kantongan untuk ditaruh di depan rumah gitu, di depan pintu, digantung katanya. Terus ada tulisan-tulisan Cina gitu. Terus kalau ternyata saya nggak mau beli itu, soalnya biayanya sudah pas-pasan. Oh, sudah sangat pas sekali pada saat itu, Pak. Jadi sudah nggak saya beli. Tapi ternyata kan waktu itu sempat saya makan buahnya dan bijinya sudah saya masuk ke mulut, masuk ke perut sudah. Oh iya Pak. Nah itu kemudian apa ada gangguan dalam diri Bapak ketika mengkonsumsi buah pada saat itu, seperti makan buah biasa saja, atau misalnya tiba-tiba energi tiba-tiba menjadi kuat, atau mungkin merasakan sesuatu yang beda, atau biasa saja? Biasa saja. Kayaknya ya kayak makan buah biasa. Oh baik Pak. Setelah itu saya udah pagi, sudah waktunya pulang. Tapi ya ternyata nggak ada apa-apa itu. Tidak terjadi apa-apa Pak? Tidak terjadi apa-apa. Apa karena itu Bapak tidak mengikuti anjuran yang terakhir mungkin ya, yang ketika Bapak disuruh beri sesuatu tadi? Enggak juga sih. Tidak juga ya? Enggak juga. Memang itu hanya menurut Pak setelahnya setengah pemaksaan, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa katanya gitu. Jadi karena duit dalam kantong sudah pas-pasan untuk pulang juga transport, jadi enggak saya beli kantong-kantong itu. Habis itu saya ternyata sampai rumah, tetangga-tangga saya kan banyak yang Cina. Jadi mari oleh udah dapat buahnya, udah dapat bijinya, tak makan. Oh keliru, bijinya tuh dikeluarkan. Papa saya itu sudah dapat 3, disimpan dicampur sama duit yang ada di rumah gitu katanya. Untuk umpama usaha ya di toko, bijinya itu dicampur di uangnya itu, nanti katanya nambah. Sudah, ternyata nggak ada hasil. Tidak ada hasil juga. Sampai biayanya sudah banyak sekali yang Bapak korbankan pada saat itu ya. Tapi juga masih aja
masih penasaran. Masih penasaran lagi dan mencoba ketika mendapatkan informasi itu, informasi apa selanjutnya Bapak dapat ketika sudah dari Gunung Kawi tadi? Katanya di Gunung Kemukus. Gunung Itu Kemukus. Kok menarik sekali katanya. Ritualnya katanya kumpul seperti suami istri tapi harus ketemunya di sana. Oh, astaga. Tapi itu ritualnya itu ya agak aneh, agak lucu ya. Jadi bukan suami istri, tapi harus berhubungan intim. Berhubungan intim. Syaratnya bersetubuh sama orang lain. Itu Bapak mendapatkan informasi dari mana, Pak? Aduh, banyak sekali. Banyak cerita. Apakah yang memberikan Bapak informasi itu sudah berhasil atau mungkin cuma sekedar dengar dan memberikan informasi itu ke Bapak saja? Nah, itulah. Itu cuman cerita-cerita aja. Hanya itu, cerita. Itu pun saya buktikan ke sana. Tapi kelirunya saya ke sana itu pas Jumat Legi. Malam Jumat Legi. Padahal yang dibutuhkan itu entah Jumat Pon, entah Jumat Kliwon. Jadi waktunya masih ada kira-kira kurang 3 minggu lagi. Jadi batal lah. Ternyata di sana cuman diceritain orang-orang, oh ini harusnya ketemu perempuan harus berhubungan, nanti ketemunya di sini ada kecocokan baru. Ternyata kalau nunggu 3 minggu kan nggak mungkin. Iya, Pak. Dengan saya ninggalkan anak istri dan lagi biaya hidup selama 3 minggu, ternyata saya batalkan di situ. Pernah ke situ juga. Jadi tidak sampai melakukan ritual tersebut ya, Pak ya. Tetapi tetap biaya keluar pasti. Iya, biaya keluar terus. Kemudian setelah itu apakah ini ada yang terakhir? Masih mencoba lagi, Pak? Masih mencoba lagi. Bagaimana, Pak? Kira-kira yang terakhir ini? Terakhir itu di sekitaran Gunung Serandil, daerah Jawa Tengah sana. Jawa Tengah. Hampir mendekati Cilacap mungkin. Cilacap ya. Baik. Itu waktu nyampe di sana itu pun sendirian saya. Nyampe di sana didaftar KTP diminta, ya kan? Oh, memang didata dulu ya, Pak? Iya, didata. Sebagai pendatang maksudnya. Iya. KTP ditinggal di situ. Oh, ditinggal. Ditinggal, habis itu dengan biaya sekian, saya bayar. Habis itu diantar ke ini, setelah beli kembang-kembang itu ya, diantar ke makam ini. Sampai ada kira-kira ada 5 apa 7 makam yang harus yang dikunjungi gitu. Kebanyakan medianya makam ya, Pak? Iya, makam. Habis itu setelah sudah 5 apa 7 makam itu yang sudah diziarah ya, habis itu sudah terserah mau ritual ke atas boleh. Udah ya ke atas itu banyak orang semedi, ada yang duduk, ada banyak sekali. Itu pun di luar sana sudah kedengaran ombak besar dong. Di dekat laut. Iya, dekat laut. Oh iya. Habis itu ya banyak yang ritual gitu. Apa ya? Ada yang bakar Yuswa itu. Bakar dupa. Bakar dupa, tapi dupa Cina itu. Baik, yang iya, panjang itu. Saya cuma ngikuti aja, saya nggak bawa dupa. Ya udah ngikuti aja. Ya cuman melean. Dalam arti apa yang dikerjakan mereka saya ikuti dari belakang. Jadi Bapak mengamati juga. Ya itu terus sampai pagi, nggak ada apa-apa sampai 2 hari saya sana. 2 hari 2 malam. Iya. Terus setelah itu ya udah kecapean, apa hasilnya nggak ada ya. Terus saya pulang lah. Saya ambil KTP saya mohon saya izin pulang. Ya terus KTP dikasihkan. Ya. Saya pulang. Udahlah. Saya pikir-pikir selama perjalanan itu habis ya hitungannya apa ya, mas-masan istri saya sudah saya ambil semua, saya jual untuk biaya itu ritual itu, biaya makan, biaya ritual, biaya ada ya, sebagian ada yang dibohongi sama kuncen itu, juru kunci maksudnya. Iya, juru kunci. Nah, apakah setelah Bapak mencoba untuk sekian kali tidak berhasil, masih ada keinginan pada saat itu untuk mencoba lagi? Sudah minta ampun, sudah minta ampun.
sudah. Kemudian memang apakah saat itu istri Bapak mendukung atau memang Bapak tidak, maksudnya memberitahukan bahwa Bapak akan melakukan ritual di sana di sini untuk mengubah hidup keluarga kita pada saat itu maksudnya? Apakah Bapak langsung pergi sendiri atau izin dulu dengan istri? Ya nggak izin, mana boleh kalau Tidak izin. Iya. Termasuk Bapak tadi, mohon maaf ya, mengatakan menjual sebagian perhiasan istri tadi, itu pun istri tidak tahu awalnya Pak ya? Nggak tahu, tapi ya saya waktu itu kan saya yang beli juga, saya minta lagi. Baik. Nah, saya jual ya. Ternyata ya dikasihkan, tapi hasilnya hasilnya apa? Aduh, sudah bajunya nggak karu-karuan, iya kan? Iya. Sudah nggak ada hasil, sudah pokoknya kecewa lah. Jadi sudah lebih baik ya seperti biasa manusia normal. Jadi kalau dagang lah, kalau jadi supir lah, nggak usah macam-macam, nggak usah bekerja sesuai kemampuan ya Pak? Iya, sesuai kemampuan. Lalu apakah setelah Bapak gagal untuk yang terakhir kali tadi itu, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk supaya, pasti kan Bapak itu saat itu mentalnya lagi jatuh Pak ya, kecewa, sedih, kesal, itu pasti menjadi satu Pak ya. Iya. Itu butuh waktu berapa lama untuk Bapak memulihkan perasaan Bapak supaya bisa nikmat lagi dalam bekerja, bisa nyaman lagi untuk melanjutkan hidup? Ya saya kira-kira ya sekitar 2 bulanan baru. 2 bulan ya Pak. Tetapi dalam kurun waktu 2 bulan itu Bapak tidak mengalami gangguan gaib seperti itu ya? Nggak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Dan juga tetap masih sehat gitu ya. Tidak juga ada Pak ya, kepikiran misalnya, waduh, stres berat gitu sampai. Nggak ada. Jadi sudah minta ampun, kapok sudah. Kapok ya Pak ya. Karena kan kebanyakan Pak orang kalau sudah ikut ritual, seperti yang Bapak katakan tadi, mengeluarkan biaya. Tetapi ketika tidak berhasil, banyak yang stres. Oh iya. Dan juga tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan jiwa, yaitu gila tadi Pak. Ya untungnya Pak Slamet tidak mengalami hal tersebut ya. Iya, alhamdulillah. Nah kemudian setelah itu Bapak kembali bekerja seperti sedia kala atau masih ada kegiatan lain setelah 2 bulan tadi? Kerja seperti biasa. Kembali menjadi seorang supir. Itu pun pindah tempat lagi. Cari yang sesuai gaji lah, sesuai untuk bisa menopang kehidupan ya Pak ya. Iya. Jadi setelah itu pindah-pindah, sudah saya lupakan untuk ritual-ritual yang lain-lainnya. Jadi walaupun ada orang memberikan informasi informasi itu Bapak sudah tidak terpengaruh ya. Walaupun umpama ada yang berhasil, itu pun ujung-ujungnya minta korban nyawa. Oh iya Pak? Iya. Jadi untung saya nggak sampai kejegur yang terjerumus yang sedalam itu. Berarti mungkin ya Pak ya, ada hikmahnya ya ketika Bapak sudah mencoba mengeluarkan biaya, mengikuti ritualnya gitu kan, tapi tidak berhasil dan gagal itu, mungkin Sang Kuasa menginginkan Bapak jangan mengambil jalan itu. Mungkin itu. Dan akhirnya Bapak seperti sekarang ini ya. Iya. Baik, teman-teman pendengar Setia Bisa Podcast, itulah tadi sebagian yang diceritakan oleh Pak Slamet tentang pengalaman beliau dalam dunia spiritual Pak ya. Tentunya dalam mencari pesugihan atau kekayaan secara instan. Tetapi untuk teman-teman ketahui, di sini beliau itu sudah tidak melakukan hal tersebut dan sudah tobat, mohon ampun, sudah tidak ingin melakukan hal-hal yang berbau mistis untuk mencari kekayaan. Dan di sini beliau sebetulnya adalah sekarang seorang pengusaha, tetapi mungkin itu saya tidak akan buka dulu di sini beliau sebagai pengusaha apa dan berapa besar sudah penghasilan yang beliau hasilkan, seberapa banyak aset beliau. Tetapi intinya adalah cerita yang bisa kita petik, pesan moralnya dari beliau adalah jangan coba mungkin untuk mengerjakan sesuatu itu yang segera mendapatkan hasil, apalagi bersekutu dengan kekuatan-kekuatan mistis seperti itu Pak ya. Yang dimana sudah disampaikan oleh Pak Slamet tadi, teman-teman pendengar Setia Bisa Podcast, itu nanti bisa mengorbankan orang yang kita cintai, bahkan mungkin nyawa kita sendiri ya Pak ya, seumpamanya itu berhasil ya. Oke baik, mungkin Pak Slamet ada motivasi atau ada pesan-pesan untuk teman-teman pendengar Setia Bisa Podcast ini Pak. Kan banyak memang ada orang yang ketika stres, pekerjaannya tidak kunjung sukses, cari kerja sulit, kena tipu sana sini, akhirnya mencoba untuk melakukan hal instan seperti yang pernah Bapak lakukan beberapa tahun yang lalu. Tapi banyak juga yang gagal. Silakan Pak. Ya begini teman-teman sekalian. Jadi saya anjurkan jangan sampai mengikuti jejak saya. Ternyata ya kalau mencari
kekayaan, mencari rezeki itu yang halal-halal saja. Dan lagi itu semua itu kan jangan cari yang instan, lebih baik yang normal-normal aja. Toh Allah pun akan membuka rezeki kalian semua itu dengan waktu entah lama entah sebentar, pokoknya di kemudian hari pasti Allah akan mengabulkan. Amin. Ya begitulah. Baik, terima kasih Pak Slamet atas pesannya, atas motivasinya. Semoga teman-teman pendengar Setia Bisa Podcast juga mengurungkan niatnya untuk jangan sampai melakukan hal-hal yang sifatnya instan dalam mencari pesugihan. Nah, baik teman-teman Setia Bisa Podcast, itulah kesempatan saya kali ini berbincang santai dengan Pak Slamet. Nantikan kesempatan selanjutnya saya juga nanti akan berbincang santai lagi dengan beliau, tapi dengan sesi yang berbeda, bukan bahas tentang goib lagi ya pasti ya Pak ya nanti. Jadi bagaimana, seperti yang saya katakan tadi, beliau saat ini seorang pengusaha, tetapi tidak akan saya buka di sini, nanti di Bisa Podcast selanjutnya. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan, sehingganya juga mungkin nanti ini akan bermanfaat bagi teman-teman pendengar Setia Bisa Podcast. Baik Pak, saya Mas Keker mohon undur diri dulu Pak ya, dan juga Pak Slamet. Oke, tidak terasa sesi perbincangan Mas Keker dan narasumber kita kali ini telah selesai. Bagaimana teman-teman? Tentunya kisah hidup yang dialami setiap orang berbeda ya, sehingga terkadang membuat pilihan yang harus dipilih. Apapun itu, pilihan Pak Slamet yang pasti poin utamanya adalah sebuah gambaran betapa besarnya keinginan untuk membahagiakan keluarga beliau, hingga rela melakukan beberapa ritual tanpa harus membuat beliau tersangkut kasus hukum yang merugikan orang lain. Sebab langkah yang beliau pilih tidak merugikan orang lain selain beliau seorang. Semoga beliau selalu dikuatkan untuk tetap teguh dan tidak kembali mencoba cara-cara seperti itu, dan tentunya selalu menjadi pribadi yang menyayangi keluarganya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah berada di penghujung acara podcast kali ini. Saya Kak San mewakili seluruh tim Bisa Podcast. Mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di Bisa Podcast selanjutnya. Bye-bye.